Nah kawan-kawan semua, kembali lagi kita mendengar sifat-sifat Aisyah binti Abu Bakar istri Rasulullah di part kedua, yang patut dicontoh oleh para wanita. Mari kita sambung sifat-sifat dari part 1. Sifat ke-11, sikap keibuan kepada suami. Selain memiliki sifat manja dan pencemburu, Aisyah istri Rasulullah adalah sosok istri yang memiliki sifat keibuan. Maka tidak heran, walaupun dinikahi Rasulullah di usia yang masih sangat belia, namun Aisyah istri Rasulullah menjadi tempat yang nyaman dan dekapan yang hangat bagi suaminya. Selain sifat keibuan ini diberikan Aisyah istri Rasulullah kepada Rasulullah, beliau juga sering mengasuh, mendidik dan mengajar ilmu Allah kepada anak-anak kecil di sekitar rumah beliau. Beliau adalah salah satu rujukan para sahabat terkemuka dan sumber dari berbagai persoalan bidang ilmu pengetahuan, agama, Al-Quran dan As-Sunnah. 12. Cintanya tulus dan mendalam. Selain kecerdasan Aisyah istri Rasulullah yang begitu luar biasa, sikap beliau sebagai seorang istri kepada Rasulullah juga tidak dapat dikesampingkan. Beliau memiliki cinta yang tulus dan begitu mendalam kepada Rasulullah. 13. Istri yang jujur. Di masa hidupnya istri Rasulullah dikenal sebagai seorang wanita yang begitu jujur, sidik. Bahkan dari kejujuran yang dimilikinya, ia mendapatkan sanjungan yang luar biasa dari Rasulullah, hingga beliau tidak pernah sedikit pun melupakan apa yang telah diperbuat istri Rasulullah semasa hidupnya. Dan hal ini yang selalu diceritakan baginda Rasul kepada para sahabat-sahabatnya. 14. Baik dan murah hati. Aisyah mewarisi sifat yang merupakan permata mahal dalam dirinya ini dari sang ayahanda yang selalu mendidiknya dengan akhlak ini. Saudarinya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat yang sama. Abdullah ibn Zubair berkata, "Aku tidak pernah melihat dua orang perempuan yang lebih baik daripada Aisyah dan Asma. Kebaikan masing-masing berbeda. Aisyah orangnya suka mengumpulkan sesuatu, dan setelah terkumpul baru, dia membagikannya, sedangkan Asma tidak pernah menyimpan sesuatu sampai esok hari." 15. Banyak beribadah. Aisyah sangat tekun beribadah. Waktunya penuh diisi dengan zikir dan tasbih, salat duha, salat malam, salat fajar serta membaca Al-Quran selalu dikerjakannya. Setiap kali Aisyah membaca ayat yang mengandung ancaman, beliau berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya. Dan setiap membaca ayat yang mengandung kabar gembira, beliau berdoa kepada Allah dan memintanya agar dianugerahi hal itu. Aisyah berpuasa sepanjang hari, termasuk puasa pada hari Arafah, ketika itu beliau sedang berpuasa. Kemudian Abdurrahman berkata, "Berbukalah." Aisyah menjawab, "Berbuka, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya." 16. Menjaga diri dari hal-hal remeh. Aisyah pernah mendengar kabar bahwa keluarganya memiliki permainan dadu di rumahnya. Dia langsung berkirim surat kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak membuangnya keluar, maka aku akan mengeluarkan kalian dari rumahku." Aisyah mengecam mereka karena hal itu. 17. Wanita yang dermawan. Kisah kedermawanan Aisyah terhadap kaum fakir tidak diragukan lagi. Sering suatu ketika Aisyah hanya memiliki sepotong roti dan ada seorang pengemis datang kepadanya, maka Aisyah memberikan roti itu. Demikian manakala ada sebiji jekurma di tangannya, Aisyah tak ragu untuk memberi kepada siapa yang lebih membutuhkan. 18. Menjaga kehormatan. Aisyah sangat memperhatikan masalah hijab dan jilbab. Walau di depan seorang yang buta sekalipun, bahkan di depan orang yang sudah mati, kuburan, Aisyah tetap menjaga komitmen ini. Di depan seorang tabi'i buta Ishak, Aisyah menjawab ketika ditanya apakah ia berjilbab, "Meskipun engkau tidak melihatku, aku bisa melihatmu," katanya. Aisyah berkata, "Aku masuk ke bilikku, di mana Rasulullah dan ayahku dikubur, tanpa harus mengenakan hijab, karena keduanya adalah suami dan ayahku. Namun setelah Umar dikuburkan di situ, demi Allah, aku tidak masuk ke situ kecuali dengan berhijab, sebab aku malu kepada Umar."
19. Menjaga diri dari ghibah. Salah satu sifatnya adalah tidak mau membicarakan kejelekan orang lain. Ribuan riwayat yang bersumber dari Aisyah, tidak satu pun berisikan pelecehan atau penghinaan terhadap seseorang. 20. Perawan. Beliau adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi tatkala gadis, berbeda dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain karena mereka dinikahi tatkala janda. Aisyah sendiri pernah mengatakan, "Aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari dua orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia." Beginilah sifat Aisyah istri Rasulullah yang patut dicontoh, untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, agar diberi pahala oleh Allah. Hanya ini saja. Maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya supaya mudah mendapatkan kisah sejarah populer lainnya. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.